Bab 69. CEO pura-pura miskin. Hari di mana pengajian 4 bulanan digelar. Seorang ustadz dipanggil untuk memimpin jalannya acara. Namanya Babe Ahmad, dia adalah teman Rainan Ganesh Dewantara yang mana sudah jadi langganan bagi sirkel keluarga mereka ketika setiap ada acara. Sanak saudara dan sahabat diundang untuk ikut mendoakan Hilya dan janinnya. Kediaman Dwilaga menjadi sedikit ramai dari biasanya. Sebenarnya hanya dari yang bernama belakang Dwilaga saja rumah itu sudah penuh. Belum lagi yang memiliki nama belakang Dewantara, Abhinawa, Linford, dan lainnya, kalau dihitung banyaklah itu haha. Mereka semua adalah sahabat dan kerabat. Selamat ya, udah mau punya cucu. Buset, kita udah tua Yayas. Hahaha iya Bang Ray, perasaan kayaknya baru kemarin tuh cerita soal bapak emak kita. Pembicaraan absurd antara Yasa dan Ray dilakukan saat acara pengajian telah usai. Dan mereka saat ini tengah menikmati sajian makan. Acara pengajian berlangsung dengan baik dan lancar. Satu persatu tamu mulai meninggalkan rumah. Dan Hilya yang tengah membantu beres-beres itu diminta untuk berhenti oleh Kaluna. Sang ibu mertua memintanya untuk pergi ke kamar dan istirahat karena tidak ingin melihat Hilya yang kelelahan. Sedangkan Taraf setelah mengantarkan Hilya kembali ke kamar langsung berbicara kepada Yasa dan Kaluna soal rencana mereka pulang ke Wonosobo. Apa nggak nunggu lusa apa seminggu lagi, takut Hilya kecapean. Nggak Bung, dia udah kukuh minta pulang. Katanya tiba-tiba kepikiran orang rumah. Kemarin dan semalam udah nelpon bapak bilang keluarga sana baik-baik aja. Tapi Hilya tidak merasa begitu. Kaluna dan Yasa saling pandang, mereka tahu apa maksud perkataan Taraf. Mungkin saja Hilya memiliki firasat tidak enak terhadap kedua orang tuanya. Meskipun Kaluna juga khawatir terhadap Hilya, namun tidak ada alasan yang kuat untuk menahan seorang anak yang ingin bertemu kedua orang tuanya. Pasti Hilya punya pemikirannya sendiri dan Kaluna serta Yasa yakin baik Taraf maupun Hilya pasti akan bisa menjaga kandungan menantu mereka dengan baik. Ya udah kalau gitu, biarin Hilya sekarang istirahat aja. Bangunin nanti pas waktunya sholat dan makan. Semoga Mas Sulis dan Mbak Yani baik-baik saja. Ah iya Hafiz juga. Adik Hilya udah SMA kan? Semoga nggak ada apa-apa. Doa tulus dipanjatkan oleh Kaluna. Mendengar Hilya yang sebegitunya khawatir jadi membuat Kaluna ikut khawatir juga. Tapi ia tetap berharap bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap keluarga besannya itu. Mungkin inilah yang dinamakan feeling seorang anak. Apa yang dirasakan Hilya tentu bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Saat ini di Wonosobo, tepatnya di rumah sakit, Yani tengah terbaring lemah. Acara pengajian 4 bulanan yang ingin ia lakukan akhirnya tidak bisa mereka adakan. Yani tergugu, ia menangis sedih. Pasalnya sudah jauh-jauh hari ia mengharapkan hari ini. Udah tuh Bu, jangan begitu. Nanti kamu nggak sembuh-sembuh. Masih ada acara mitoni kalau emang kita mau buat. Iya Pak, Ibu tahu. Cuma jengkel aja rasanya. Gara-gara dia. Sudah, ndak usah dibicarain lagi. Biasanya Yani tidak akan mengungkitnya tapi kali ini dia tidak lagi bisa menahan. Ia bahkan bertekad akan melabrak orang yang sudah membuatnya begini. Tapi sekarang fokusnya adalah sembuh dulu untuk bisa melakukan itu.
Tapi bapak nggak bilang kan sama Hilya tentang ibu. Ya ndak tuh, nanti malah jadi kepikiran dianya. Jadi ya aku ndak bilang apa-apa. Yani bersyukur, putrinya tengah hamil jadi dia tidak ingin putrinya tahu keadaannya. Ia yakin luka yang dialami tidaklah parah karena dokter mengatakan hal seperti itu. Bab 70. Suara gelas yang dilempar ke lantai begitu membahana malam itu. Roni terlihat sangat marah. Wajahnya merah padam dan sudah tidak bisa lagi diredakan amarahnya. Rasanya ia ingin sekali menjatuhkan pukulan di wajah Anjar agar istrinya itu sadar bahwa perbuatannya kali ini sangat fatal bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan kriminal. Koe pancen wis edan Jar. Kamu memang sudah gila Jar. Aku udah nggak habis pikir gimana caranya ngasih tahu kamu. Anjar terdiam terpaku. Saat ini dia hanya bisa duduk sambil menundukkan kepalanya, menatap lantai dan sesekali melirik ke arah gelas yang tercerai-berai. Apa yang kamu pikirkan saat melakukan itu Anjar? Pekik Roni, pria itu terlihat sangat frustasi sekarang. Pak udah pak. Lebih baik kita datang ke tempat Bu Yani, kita lihat kondisi beliau. Dan kita akan bertanggung jawab sesuai apa yang beliau minta, bahkan jika harus melaporkan ibu ke polisi. Ndak, jangan, ibu ndak mau. Jangan men, ibu ndak mau. Akhirnya Anjar bersuara juga. Dari tadi diam kini dia sudah mau membuka mulutnya. Betapa tidak terkejut Roni dibuatnya, saat mendengar kabar bahwa Yani ditabrak oleh Anjar. Padahal Yani berjalan sambil membawa bakul yang berisi sayuran. Dan dengan acuhnya Anjar pergi begitu saja. Ingin rasanya saat itu juga Roni memukul istrinya, namun tangannya masih bisa ia tahan. Dia juga masih menunggu Anjar untuk menjelaskan, namun hingga detik ini istrinya itu sama sekali tidak bersuara sama sekali. Itu harus kau terima Jar. Berani berbuat maka berani bertanggung jawab. Sruk. Anjar tersungkur ke lantai, sedangkan Roni dan Arman langung pergi tanpa memedulikan rengekan Anjar. Roni bahkan mengunci pintu dari luar agar Anjar tidak pergi kemana-mana. Dengan rasa bersalah dan malu yang teramat besar, Roni dan Arman menuju ke rumah sakit. Di depan ruang rawat Yani, Roni lebih dulu mengambil nafasnya dalam-dalam dan perlahan membuangnya. Lah sudah siap akan kemarahan dari Sulis atas apa yang Anjar lakukan terhadap Yani. Tok tok tok. Assalamualaikum Mas, Mbak. Waalaikumsalam, Pak Roni. Yani dan Sulis terkejut melihat siapa yang datang. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Roni dan Arman akan mengunjungi mereka sekarang ini. Mas, Mbak, saya sebagai suami Anjar sungguh sangat minta maaf atas apa yang udah Anjar lakukan ke Mbak Yani. Saya siap menerima semua konsekuensinya. Seandainya Mas Sulis dan Mbak Yani mau melaporkan Anjar ke polisi pun kami siap. Karena memang apa yang Anjar lakukan adalah tindakan yang salah dan fatal. Betul Pak, Bu. Ibu memang udah keterlaluan. Jadi monggo kalau Bapak dan Ibu mau melaporkan Ibu. Siapa tahu Ibu bisa tobat. Sorot mata penuh kesungguhan itu sama sekali tidak ada kebohongan di dalamnya. Rasa bersalah yang terpancar pada mata ayah dan anak itu memang benar adanya. Hal ini sedikit membuat Yani tidak tega. Akan tetapi perbuatan Anjar memang tidak bisa lagi ditolerir. Wanita itu sudah sangat keterlaluan. Bukan hanya sekali dua kali saja perbuatan buruk Anjar membuat Yani dan keluarganya terluka. Entah secara fisik atau psikis. Dan pada akhirnya Yani memutuskan untuk membawa hal ini ke jalur hukum.
Ia juga akan membawa bukti hasil pemeriksaan dokter. Jadi Pak Roni, apa benar nggak masalah jika kami melapor? Ucap Yani dengan nada suara yang tenang namun penuh penekanan. Iya tidak apa-apa Mbak, monggo. Kami sudah pasrah untuk itu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan membayar seluruh biaya pengobatan Mbak Yani. Baiklah, terima kasih Pak Roni. Kami akan menerima niat baik Bapak. Bab 71. Pada akhirnya, pihak kepolisian datang ke kediaman Roni untuk membawa Anjar. Semua menatap penuh tanya, tapi sebagian lagi yang sudah tahu maka akan mengerti dan hanya berbisik-bisik. Syukur, Salahe. Bener, orang kok begitu. Ndak sadar-sadar. Kerjaannya ngeganggu wae. Iya, biar kapok. Mentang-mentang jadi istri kepala desa, jadi sok berkuasa. Memangnya dia bisa kebal hukum begitu? Ujaran demi ujaran tidak suka dan menyalahkan diterima oleh Anjar. Ternyata banyak orang yang senang dengan kejadian yang mereka lihat saat ini. Anjar yang dibawa oleh polisi sontak membuat warga sekitar riuh. Mereka semua keluar untuk menyaksikannya. Sedangkan Anjar, dia hanya menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Dia tidak terlihat seperti biasanya. Jika sebelumnya Anjar selalu mendongak sambil membusungkan dadanya ketika berjumpa dengan para warga, kini tidak lagi. Bahkan sampai ia masuk ke dalam mobil polisi pun Anjar sama sekali tidak memperlihatkan wajahnya. Mobil polisi melaju menuju ke kantor polisi. Anjar dimintai keterangan atas laporan dari Yani. Semua bukti yang tertera serta saksi yang ada membuat Anjar harus berada di sel tahanan dan mungkin akan mendekam di sana. Di kantor kepala desa setempat, Roni Langung meletakkan jabatannya. Dia merasa tidak pantas menjabat sebagai pemimpin. Meskipun banyak orang yang tidak menginginkannya, tapi Roni tetap kukuh untuk mundur. Sebagai pemimpin rumah tangga saja saya sudah gagal, bagaimana saya akan memimpin seluruh warga desa ini? Jadi keputusan saya sudah bulat, sekali lagi saya mohon maaf atas semua kesalahan istri saya dan juga saya. Terima kasih sudah menjadi rekan yang baik selama ini. Maafkan jika saya banyak kesalahan ketika menjabat. Terima kasih. Itu adalah kata-kata terakhir dari Roni sebelum meninggalkan kantor desa. Arman tentu saja mendukung keputusan ayahnya. Semalam, sepulang dari rumah sakit, Roni sudah berdiskusi dengan Arman. Dan putranya itu setuju dengan tindakan yang diambil olehnya. Hilya terlihat senang, saat ini dia dan Taraf sudah sampai di Terminal Wonosobo. Mereka berangkat selepas subuh tadi, dan sekarang sudah pukul 16 sore. Taraf memang berkendara dengan santai karena posisi istrinya yang sedang hamil. Jika tidak, pasti mereka sudah sampai sedari tadi. Apa sesenang itu mau pulang? Iya mas, aku pengen makan mie ongklos sama karika kalau udah sampai rumah. Rasanya pasti enak banget. Sebuah senyuman terukir di bibir pria itu ketika melihat raut wajah istrinya. Tidak sia-sia juga ia menghentikan sementara kegiatan pameran dan menunda jadwal seminar. Bisa melihat wajah bahagia dari Hilya membuatnya ikut bahagia pula. Akan tetapi senyuman yang terukir di bibir Hilya itu tidaklah bertahan lama. Ketika sampai di rumah, ia tidak mendapati kedua orang tuanya. Dan dari tetangga baru Hilya ketahui kalau Yani berada di rumah sakit. Hilya dan Taraf pun bergegas ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan menuju ke sana Hilya menangis tanpa henti membuat Taraf menjadi gusar. Sayang, udah ya jangan nangis.
Tadi yang dibilang tetangga, ibu kan baik-baik aja. Iya mas aku tahu, tapi air matanya nggak bisa berhenti Hicks. Taraf mengusap lembut kepala Hilya. Sesampainya di rumah sakit, Hilya hendak berlari namun ditahan oleh Taraf. Taraf mengingatkan perihal Hilya yang saat ini sedang mengandung, jadi tidak boleh berlari secara sembarangan begitu. Pak, Bu, kok nggak bilang tuh kalau sakit? Lah. Hilya menerobos masuk ke ruang rawat tanpa salam, tanpa mengetuk pintu, dan tanpa basa-basi lainnya. Ia sudah terlampau khawatir untuk melakukan hal seperti itu. Yang ingin Hilya tahu adalah keadaan Yani. Kapan kalian sampai di sini? Bue. Yani terkekeh geli melihat reaksi kesal putrinya. Setelah meminta Hilya untuk duduk agar lebih tenang, Yani kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mulai dari awal hingga akhir. Dari bagaimana Anjar menabraknya dengan sengaja hingga tentang Roni dan Arman yang datang meminta maaf dan pasrah tindakan apa yang akan diambil untuk Anjar. Sehingga mereka mantap untuk melaporkan Anjar ke pihak berwajib. Bu Enda salah tunduk. Seperti itulah akhir kalimat dari cerita yang Yani sampaikan ke putrinya. Ndak kok Bu. Bue udah bener buat laporin dia. Memang sepertinya Bu Anjar harus diberi efek jera biar ndak ganggu-ganggu orang lain lagi. Grab. Hilya memeluk Yani dengan erat dan Taraf bersyukur bahwa ternyata kedua mertuanya berani untuk mengambil jalur hukum. Lah pikir Yani dan Sulis akan seterusnya diam saja diperlakukan tidak adil begitu. Tapi ternyata tidak, dan dia bangga akan hal itu. Karena jika mertuanya tidak mengambil jalan itu, maka Taraflah yang akan melakukan. Dan bisa saja hasilnya menjadi berbeda. Selepas maghrib, Yani kuku meminta Hilya untuk kembali ke rumah. Ia tahu kalau putrinya itu baru saja sampai dari perjalanan Jakarta-Wonosobo. Pasti tubuhnya pegal-pegal dan juga lelah. Terlebih saat ini Hilya tengah hamil jadi butuh istirahat di tempat yang nyaman. Awalnya Hilya menolak karena ingin menjaga Yani, tapi setelah diberi banyak masukan pada akhirnya Hilya pun mengalah. Semua demi kesehatan dirinya dan bayinya jadi tidak perlu keras kepala. Lagi pula Yani juga sudah terlihat lebih baik. Hah? Aku nggak ngangka perasaanku yang nggak enak dari kemarin karena ini. Kok ibu nggak bilang ya mas? Itulah orang tua sayang, mereka nggak mau membuat anak-anaknya repot dan khawatir. Maka dari itu kitalah yang harus lebih peka. Tapi aku pun bersyukur ibu nggak kenapa-napa. Iya mas, alhamdulillah. Terima kasih ya mas. Udara dingin yang menembus malam itu membuat keduanya saling mengeratkan pelukan. Rasa bersyukur dari mereka atas apa yang dialami dalam hidup menjadi bagian dari perjalanan hati mereka juga. Taraf, ia selalu bahagia melihat istrinya yang bahagia. Dan Hilya selalu bahagia saat Taraf bisa mengerti akan dirinya. Bab 72. Beberapa bulan kemudian di Wonosobo. HPL yang masih seminggu lagi ternyata kontraksi terjadi lebih cepat. Hilya sudah merasakannya lebih sering. Jika awalnya masih per 1 jam sekali maka sekarang per 15 menit sekali. Sayang ayo kita ke rumah sakit. Pak Bu, Ayah Bunda, Hilya kayaknya udah mau lahiran. Malam itu juga Taraf Langung membawa Hilya, wanita itu sudah tidak mampu berucap dan hanya memegangi lengan suaminya. Yasa memutuskan untuk mengambil alih kemudi dan meminta Taraf untuk duduk di belakang bersama Hilya dan Kaluna. Sedangkan Yani dan Sulis mengendarai mobil yang satunya sambil membawa perlengkapan ibu dan anak yang sudah disiapkan jauh-jauh hari.
Keluh Hilya ketika getaran cinta ia dapat dari bayi yang ada dalam kandungannya. Ambil nafas, buang. Perlahan ya sayang. Kaluna memberi instruksi. Sedangkan Taraf, ia tampak kebingungan. Melihat Hilya yang begitu kesakitan membuat dadanya terasa remuk. Sayang, kamu bisa. Iya mas. Yas menghentikan mobilnya tepat di depan pintu IGD. Dengan cepat Taraf menggendong tubuh istrinya lalu masuk ke dalam. Sebuah berangkar dibawa oleh salah satu petugas medis untuk meletakkan tubuh Hilya. Sambil menggenggam tangan Hilya, Taraf akan masuk dalam ruang persalinan. Dia ingin melihat sendiri proses persalinan yang akan Hilya lalui. Ia ingin jadi kekuatan Hilya dalam melahirkan buah hati mereka. Taraf dengan yakin dia bisa menemani sang istri. Meskipun begitu, dalam prosesnya tidak jarang ia menitikkan air matanya setiap Hilya berjuang untuk melahirkan buah hati mereka. Oh wah! Suara tangis bayi dari ruang persalinan begitu membahana. Membuat semua orang yang menunggu di luar mengucapkan syukur atas kelahiran cucu pertama mereka. Yasa, Kaluna, Sulis dan Yani, mereka bahkan saling berpelukan memberi selamat karena cucu mereka telah lahir ke dunia. Rasa bahagia dan haru menyelimuti mereka saat Taraf keluar dari ruang persalinan sambil mengucapkan terima kasih dan maaf. Ayah bunda terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan abang hingga saat ini. Pak, Bu, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan Hilya dan mengizinkan saya menjadi suami Hilya. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah merawat kami hingga saat ini. Sekarang kami sudah jadi orang tua, doakan kami bisa menjadi orang tua yang baik seperti Anda semua. Air mata Taraf luruh tanpa bisa dibendung. Satu persatu pelukan ia dapatkan. Setelah menyaksikan bagaimana Hilya melahirkan, ia jadi tahu bahwa perjuangan orang tua itu tidaklah mudah. Dan sudah sewajarnya ia mengucapkan terima kasih kepada mereka. Persalinan normal dilakukan oleh Hilya di rumah sakit daerah Wonosobo. Hilya ingin melahirkan dekat dengan ibunya sehingga Taraf memutuskan untuk kembali ke Wonosobo saat kehamilan Hilya sudah masuk trimester akhir. Dan kelahiran anak mereka bertepatan dengan rampungnya pembangunan rumah. Hilya melahirkan tepat saat pengajian di rumah baru mereka. Beruntung Yasa dan Kaluna juga sedang datang sehingga mereka bisa langsung melihat cucu mereka. Sekitar 1 jam setelah tangis bayi di ruang persalinan, Hilya dan bayinya dipindahkan ke ruang perawatan. Bayi laki-laki yang sehat dengan panjang 53 cm dan berat 3,2 kg belum terlihat mirip siapa dirinya. Namun itu tidak masalah karena dia terlahir dengan sehat tanpa kurang sama sekali. Selamat Nduk sudah jadi ibu sekarang. Selamat sayang, selamat datang di dunia baru. Yani dan Kaluna bergantian memberi selamat dan mencium kening Hilya. Mereka berdua bahagia menyaksikan ibu dan bayi yang lahir dengan baik dan selamat. Sekali lagi terima kasih sayang udah melahirkan putra yang sehat. Sama-sama mas. Lalu apa mas udah nyiapin nama buat anak kita? Taraf tersenyum, tentu saja dia sudah menyiapkan sebuah nama. Setelah mengetahui jenis kelamin anak mereka pada USG di usia kandungan 5 bulan, Taraf sudah mencari beberapa nama. Dan ia memutuskan satu rangkaian nama yang akan ia gunakan nanti. Tentu saja nama Dwilaga tidak akan terlepas dari rangkaiannya. Ziandru Eka Raj Dwilaga, semoga dia jadi seorang pria yang rajin dalam belajar dan berdoa sehingga menjadi pemimpin yang baik dan bijak bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Amin. Hello baby Ziandru, welcome to the world anak ibu dan ayah.
Semoga keberkahan dan lindungan Allah selalu menyertai kamu nak. Doa dari Taraf dan Hilya disusul dari para kakek dan neneknya ditujukan kepada baby Xiandru. Binar kebahagiaan menyelimuti keluarga tersebut. Perjalanan kehidupan berjalan sebagaimana telah ditentukan. Tidak ada yang menyangka dan menduga bahwa dari menolong seseorang Hilya mendapatkan sebuah keluarga. Dengan Taraf, kejadian yang hampir menghilangkan nyawanya menuntun dirinya mendapatkan seorang istri dan kini dilengkapi dengan seorang putra. Hidup memang penuh kejutan, tinggal kita yang siap atau tidak dalam menjalaninya. Pasang surut, naik turun, baik buruk, bahagia sedih, semua pasti akan dilalui dalam hidup ini. Terus berusaha dan berdoa menjadi kunci utama dalam menjalaninya. Seperti Taraf dan Hilya, mereka berhasil hingga tahap ini. Dan ini bukanlah akhir dari segalanya melainkan awal dari hidup baru yang lain. Hidup Batu sebagai orang tua yang akan dipenuhi lika-liku dalam mengasuh dan membesarkan anak. Namun semua itu bukan untuk ditakuti melainkan harus dijalani. Jadi teruslah berusaha untuk melakukan hak baik yang bisa dilakukan dalam hubungan keluarga hingga semua merasakan bahagia dalam versi masing-masing. Selesai. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti kisah Hilya dan Taraf. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tamat.